IAIN Palopo adalah simpul penting dalam pengembangan budaya akademik Islam yang modern dengan mengintegrasikan keilmuan berciri kearifan lokal. IAIN Palopo adalah mesin penggerak dalam penyiapan sumber daya manusia yang soleh, mandiri, kompetitif, dan berkepribadian luhur di kawasan timur Indonesia. Dengan mengedepankan moderasi beragama, IAIN Palopo siap berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa menyongsong misi Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilaian uji kinerja, perkenalkan nama saya Eni Musolaha, NIM 24020804645, alamat Janti Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Perkenalkan, di sini saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun ajaran 2024 dan 2025. Mari kita simak bersama-sama kira-kira seperti apa pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu Ustaz. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya pada sehat semuanya. Sekarang saya absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini sudah masuk dan siapa yang belum masuk? Nomor 1, Haida. Ada. Sadili. Ada. Aal. Ada. Asfi. Ada. Ibra. Ada. Azam. Ada. Akta. Ada. Safa. Ada. Salsa. Ada. Selfie. Ada. Gipi. Ada. Intan. Ada. Nado. Izin. Oh izin, nggak hadir. Sofia. Izin. Ayun. Izin. Oh izin ya, nggak apa-apa. Nah. Pada waktu itu Nabi Muhammad hijrah berpindah tempat untuk mensyiarkan agama Islam. Nabi Muhammad pada waktu hijrah itu pada bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah. Dan Nabi Muhammad pada waktu hijrah ke Taif itu ditemani oleh sahabat Zaid bin Haris. Pada tahun itulah Nabi Muhammad mendapat berita duka. Karena apa? Ada dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapakah itu anak-anak? Apakah kalian sudah masih ingat siapa dua orang tercinta? Siapa? Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Dan satunya siapa orang yang tercinta itu? Siapa yang tahu? Istrinya Nabi Muhammad, siapa itu namanya? Siti Khadijah. Nah, itu penjelasan yang minggu yang lalu tentang hijrah Nabi Muhammad ke kota Taif. Setelah itu anak-anak, ya sudah, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah masih ingat pelajaran yang kemarin yang diajarkan oleh Belaka. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya tentang
peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jelaskan sedikit tentang pelajaran yang minggu yang lalu, ya. Sekarang anak-anak di Hajilaya di sini akan ditayangkan sebuah cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak-anak di Hajilaya itu. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dengan Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dan dulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan diri dan kembalilah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan cukup. Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali dekatnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh Engkau sudah berani. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sebelumnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Sekarang Ibu Guru jelaskan apa tentang materi tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, latar belakang tentang peristiwa Isra Mi'raj. Pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, banyak sekali hambatan, rintangan dan oleh Nabi Muhammad ketika ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya yaitu Khadijah. Kaum kafir Quraisy semakin berpikir bahwa wafatnya kedua orang yang tercinta itu tidak ada lagi yang melindungi dan membela Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Meskipun tiada hentinya dihalangi terus dengan kafir Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad SAW merasa kesedihan dan kesusahan pada waktu itu. Oleh karena itu, pada tahun itulah dinamakan dengan tahun kesedihan. Apa tahun kesedihan disebut Amul Husni, tahun kesedihan, karena Nabi Muhammad ditinggal oleh kedua orang yang dicintai. Kenapa kok dicintainya? Karena dialah yang membela Nabi pada waktu berdakwah. Datanglah seorang malaikat Jibril yang diutus oleh Allah, kan? Malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad pada waktu itu. Nabi Muhammad berada di serambi masjid, termenung sedih berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril itu tadi mengajak Nabi Muhammad untuk menjalankan Isra Mi'raj karena diutus oleh Allah. Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem itu. Dan sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, langit ke-7. Jadi langit itu ada 7, ada tingkatan-tingkatan, level 1, 2, 3 sampai 7. Sebab-sebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj di situ juga ada sebabnya. Kenapa kok Nabi Muhammad disebabkan apa kok bisa menjalankan Isra Mi'raj? Yang pertama, menunjukkan bukti dan tanda kekuasaan Allah. Tandai bahwa tidak ada orang kecuali Nabi Muhammad. Itu memang sudah kekuasaan dari Allah. Yang kedua, menguji keimanan manusia seperti yang tertulis dalam surat Al-Isra ayat 60 tadi sudah dijelaskan itu ya. Itu tentang surat Al-Isra. Yang ketiga, untuk memperkuat kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Yang keempat, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk pilihan Allah. Bahwa kan memang semua nabi itu ada 12, tapi nabi yang terakhir, nabi yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Itulah penjelasan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Lanjut. Ini peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW pada waktu Mi'raj antara lain
Ini berarti peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad pada waktu melakukan mi'raj. Ada peristiwa apa saja? Yang pertama, jadi mi'raj tadi apa ya? Mi'raj tadi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Ingat. Jadi kalau di hari pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ke langit kedua, yang nomor 2 di langit kedua Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ke langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa aja? Nabi Yusuf. Naik lagi yang nomor 4 langit keempat Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit 5 Nabi Muhammad di sana bertemu dengan Nabi Harun. Naik lagi ke langit 6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan naik lagi, naik itu sampai dengan Sidratul Muntaha, kemudian naik ke Mustawa. Sudah ke Mustawa, akhirnya Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menjalankan sholat 50 kali. Akhirnya 50 kali kan banyak sekali aja. Akhirnya Nabi Muhammad turun ke langit 6. Bertemu Nabi siapa tadi di langit 6? Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah untuk keringanan. Ya Allah, berilah keringanan pada umatku untuk menjalankan sholat 50 kali itu keberatan. Akhirnya permintaan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Jadi sholat 50 kali diturunkan menjadi 5 kali. Nah, semalam itu 5 waktu kita jalani sholat apa saja? Yang pertama sholat apa? Zuhur. Kedua asar. Ketiga maghrib. Keempat isya. Kelima subuh. Kita sebagai umatnya akhirnya apa? Setelah itu sudah disetujui oleh Allah, Nabi Muhammad akhirnya turun ke bumi. Semuanya sekarang belakang akan punya permainan. Miss, oleh karena itu anak sekarang maju ke depan ya. Ya, maju ke depan kita akan. Nah, ini sekarang yang kelompok laki-laki ini untuk memegang pertanyaannya, yang kelompok perempuan untuk memegang jawabannya. Sekarang untuk kelompok laki-laki dulu dipegang, nanti diperlihatkan soalnya ya anak-anak ini dipegang. Ya, dipegang. Dipegang. Sudah, sekarang dilihatkan tulisannya, berhadapan-hadapan biar tahu temannya ya anak-anak. Nah, berhadapan-hadapan. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Sekarang yang pertama, pertanyaan pertama dibaca Mas Aal. Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril. Siapa? Oh ya, Mbak Safa yang memegang. Malaikat siapa ini? Jibril. Ya. Pertanyaan yang kedua. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal Berapa? Siapa yang megang? Oh, 27 Rajab 621. ya, dipegang. Hilang. Nah, sekarang bersatu antara pertanyaan dan jawaban kita ke depan. Ya. Waktu Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat siapa Nana? Malaikat Jibril. Betul jawabannya malaikat Jibril. Nah, sekarang bagus. Nah, maju ditempelkan di papan tulis. Nah. Untuk pertanyaan yang kedua, ayo maju. Siapa yang tadi yang memegang? Iya, saya bacakan dulu. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Betul jawabannya? Betul ya, bagus. 100. Tempelkan. Kembali. Saya bagi kelompok, setiap kelompok 4 orang ya. Ada yang 4, ada yang ya. Saya bagi kelompok ya. Mbak, aku dari sini. Aku enggak apa-apa, dari sini. Gibran, kamu pindah ke sana dulu. Ya, Mas Gibran, ini kelompok ya. Sini. Ini kelompok 1 ya, Cak. Yang ingat kelompok berapa Nana? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan dulu. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang saya bagikan dikerjakan, ditulis di sini di lembarnya. Nanti setelah itu perwakilan dari satu
anak untuk maju ke depan. Jadi terus untuk tugas kelompoknya tadi sudah selesai. Kalau sudah selesai, perwakilan dari satu kelompok untuk maju ke depan. Ya, maju ke depan. Sini, nanti kelompok berapa kamu? Kelompok 1, ya, sini. Siapa? Ya, boleh. Nah, kamu kelompok berapa? Mas? Kelompok 3 sini. Kamu kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ya, inilah dari perwakilan semua dari kelompok. Lanjut untuk membacakan tugas dari kelompok tadi. Ya, Mbak Safa dibaca. Kuras. Di langit pertama Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terima kasih. Ini atas tadi presentasi dari kelompok 2. Mana tepuk tangannya anak-anak? Mana semangat? Alhamdulillah, di sini sudah kita jelaskan tadi semuanya oleh biasa. Sekarang saya beri kesimpulan bahwa pada pagi hari ini kalian sudah saya kasih materi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kesimpulannya bahwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke langit 7. Tadi sudah dijelaskan semuanya oleh Bu Guru tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dan apa saja itu yang ada dulu. Dan disitulah Allah telah mendapat perintah sholat 50. Jadi itulah dari pelajaran pada pagi hari ini masalah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu kita sebagai umat Muslim, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ya. Oleh karena itu kita juga diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kita harus percaya bahwa itu memang dari Allah langsung perintahnya sholat 5 waktu melalui Nabi Muhammad. Alhamdulillah, itulah pelajaran hari ini anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa membawa manfaat. Sebelum ditutup sama Bu Guru akan memberi tugas untuk anak-anak dikerjakan di rumah ya. Menulis jadwal untuk melakukan sholat 5 waktu. Ditulis terus ditempelkan di rumah ya, kalian tahu sebenarnya waktunya sholat zuhur ya kan? Ya anak-anak jelas. Ya cukup sekian dari Bu Guru yang sudah saya sampaikan. Karena waktunya juga sudah habis, sudah berganti jam. Oleh karena itu untuk pelajaran pagi hari ini, pelajaran sejarah budaya Islam ditutup ya anak-anak. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.